Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Kakak harap kabar kalian baik dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Jelita. Kakak di sini adalah instruktur Smart untuk mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai materi-materi kompilasi yang ada di jenjang SMP. Untuk kalian yang ada di jenjang SMP, jangan lupa untuk simak video pembelajaran berikut ini. Nah, adik-adik, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambar. Gambar apa ya kira-kira? Untuk soalnya adalah ciri hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah A. Bergerak, B. Peka terhadap rangsang, C. Tumbuh, D. Berkembang biak. Kira-kira apa ya? Coba kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri kalian. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Coba bandingkan antara keduanya. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Nah, bisa kalian lihat bahwa gambar pertama ada pensil yang didekatkan di tumbuhan apa ya? Putri malu. Ya, tumbuhan putri malu. Pensil didekatkan ke daun putri malu, kemudian daun putri malu akan mengatup. Sehingga hal ini akan mempengaruhi gerak dari tumbuhan putri malu itu sendiri. Nah, kenapa sih putri malu itu bisa bergerak? Kita simak di slide selanjutnya. Nah, adik-adik, gambar di atas merupakan gambar putri malu menanggapi rangsang sentuhan. Dan juga putri malu melakukan gerak seismonasti yang mengakibatkan daunnya mengatup dari terbuka menjadi tertutup karena rangsang sentuhan yang dilakukan oleh pensil yang didekatkan di daun putri malu. Sehingga ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah peka terhadap rangsang yang berupa rangsang sentuhan. Kita lihat jawabannya adalah B, peka terhadap rangsang. Nah, kita masuk ke soal nomor 2. Dampak negatif dari pemanfaatan bioteknologi terhadap kondisi lingkungan adalah A. Berkembangnya tanaman transgenik mengganggu kesuburan tanah. B. Meningkatnya bakteri yang dimanfaatkan dalam proses bioteknologi. C. Munculnya serangga mutan yang tahan terhadap insektisida. Dan D. Meningkatnya keanekaragaman hayati dalam lingkungan. Ya, kira-kira jawabannya apa adik-adik? Nah, kakak sampaikan sebentar bahwa bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup sebagai komponen penting dalam produksi produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kalau kalian tahu bahwa bioteknologi ini erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kalian pasti pernah makan tempe, yogurt, keju. Nah, ini merupakan produk-produk bioteknologi. Ada juga organisme hasil cloning atau hasil rekayasa genetika. Nah, ini adalah salah satu bioteknologi modern yang digunakan dalam kehidupan manusia. Adapun dampak-dampaknya antara lain, yang pertama, dapat mengakibatkan alergi. Karena apa? Karena organisme bioteknologi ini atau hasil bioteknologi ini memiliki susunan DNA yang telah direkombinasi sehingga menyebabkan alergi bagi tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup pada umumnya. Yang kedua, kerusakan ekosistem dan merugikan makhluk lain. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem, mengganggu kesuburan tanah, merugikan makhluk lain karena akan memutus rantai makanan. Yang ketiga adalah kemandulan pada hewan, dan yang keempat adalah beresiko kepunahan karena organisme bioteknologi ini akan memusnahkan organisme-organisme yang sebelumnya belum direkayasa. Sehingga kita lihat jawabannya apa kira-kira?
Ya, jawabannya adalah A. Berkembangnya tanaman transgenik mengganggu kesuburan tanah. Karena tanaman transgenik adalah salah satu tanaman hasil rekayasa genetika. Paham adik-adik sampai di sini? Ya, kalau kalian belum paham, kita bisa simak lagi penjelasan-penjelasan di video sebelumnya ya. Nah, untuk soal nomor 3, kakak punya gambar. Berikut ini penyebab terjadinya pencemaran sungai antara lain A. Limbah industri dan penggunaan jaring pukat harimau. B. Limbah rumah tangga dan pembuangan industri. C. Pengerukan dasar sungai dan penebangan pohon secara berlebihan. Dan D. Pemakaian herbisida dan fungisida secara berlebihan. Nah, kita perhatikan dulu. Ini adalah gambar pencemaran lingkungan air. Nah, pencemaran lingkungan air ini dapat disebabkan oleh limbah rumah tangga. Nah, kita bisa lihat limbah rumah tangga itu adalah limbah hasil buangan dari kemasan-kemasan atau produk-produk yang dihasilkan di rumah tangga. Jadi, yang pertama adalah limbah rumah tangga dan limbah hasil industri. Di gambar kanan kalian bisa lihat bahwa itu adalah limbah hasil industri, di mana air yang dialirkan itu adalah air yang mengandung sisa industri atau aktivitas industri pabrik, dan ini adalah sangat berbahaya bagi lingkungan. Sehingga kita bisa tahu bahwa jawabannya adalah apa adik-adik? Jawabannya adalah A. Limbah industri dan penggunaan jaring pukat harimau. Ya, jawabannya adalah yang B. Limbah rumah tangga dan pembuangan limbah industri. Paham tentang materi pencemaran lingkungan? Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan ya, karena yang bertugas menjamin kebersihan lingkungan adalah kita sendiri. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Kira-kira gambar apa ya ini adik-adik? Ya, kita harus mengelompokkan berdasarkan kelompoknya. Di sini ditanyakan bahwa kelompok hewan mamalia ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, dan D. 4 dan 1. Jenis hewan nomor 1. Jenis hewan nomor 1 ini adalah hewan lobster. Hewan lobster ini masuk ke dalam kelompok arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan beruas-ruas. Artinya ruas kepala, ruas perut, dan ruas dada ini terpisah-pisah. Hewan nomor 2. Hewan nomor 2 ini adalah hewan kura-kura. Pasti di antara kalian ada yang memeliharanya, bukan? Nah, kura-kura ini relatif berumur lebih panjang, bahkan umurnya ribuan tahun dibandingkan hewan-hewan lain. Nah, siapa yang tahu kura-kura ini masuk ke dalam kelompok? Ya, amfibi. Kura-kura ini masuk ke dalam kelompok amfibi adik-adik. Nah, tadi 1 arthropoda, 2 amfibi. Sekarang kita lihat di nomor 3. Gambar nomor 3. Besarnya kita lihat ini adalah gambar seperti ikan ya. Ikan apa kira-kira? Nah, kita menyebutnya ikan lumba-lumba. Tapi apakah dia masuk ke dalam kelompok ikan? Nah, lumba-lumba ini adalah salah satu jenis mamalia. Mamalia air, sehingga dia bernafas menggunakan paru-paru dan memiliki kelenjar susu. Dan jangan lupa, mamalia bereproduksi dengan vivipar. Jadi lumba-lumba mengalami proses melahirkan untuk mengeluarkan anaknya. Jadi lumba-lumba ini termasuk ke dalam kelompok mamalia. Nomor 3 kita tandai. Hewan nomor 4 ini adalah hewan kelelawar. Hewan kelelawar ini adalah termasuk ke dalam kelompok mamalia, karena di opsi ada 3 dan 4. Hewan mamalia yang dapat terbang salah satunya adalah kelelawar. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, kelelawar adalah salah satu hewan mamalia. Dia memiliki daun telinga dan dia juga memiliki kelenjar susu. Sehingga
Kelompok mamalia adalah 3 dan 4, hewan 1 merupakan arthropoda dan hewan 2 merupakan amfibi. Jadi jawabannya kita lihat ke soal lagi. Tadi adik-adik sudah ada yang menandai belum untuk soal nomor 4 ini? Nah, gambar ini hewan mamalia ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Jawabannya adalah C. Hewan mamalia ditunjukkan oleh nomor 3 dan 4. Nah, soal berikutnya adalah tentang rantai makanan. Kita lihat ya, perhatikan gambar di bawah ini. Adik-adik bisa diperhatikan bahwa itu adalah rantai makanan di suatu ekosistem. Di suatu ekosistem pasti ada komponen penyusun ekosistem. Bisa kita lihat adanya produsen, adanya konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen puncak serta pengurai. Nah, pada gambar tersebut ada produsennya adalah ya pohon dan padi. Pohon dan padi sebagai produsen, konsumen 1 yaitu konsumen 1 pada gambar tersebut adalah ulat, ada belalang, dan juga ada tikus. Untuk konsumen kedua ada ayam, ada katak, dan juga ada ular. Ular di situ berperan sebagai konsumen kedua dan juga konsumen ketiga. Nah, untuk konsumen puncaknya adalah burung elang. Nah, kita lihat ada soal yang berkaitan dengan gambar tersebut, yaitu gambar di atas merupakan rantai makanan pada ekosistem sawah. Pada populasi tikus meningkat sehingga petani resah dan mulai memberantas hama tikus untuk menyelamatkan tanaman padinya. Apa yang terjadi jika populasi tikus terus diberantas? A. Padi mengalami kegagalan panen. B. Populasi belalang menurun. C. Populasi ular dan elang menurun. Dan D. Populasi ayam dan katak meningkat. Jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Kita simak slide berikut ini. Bahwa populasi tikus yang diberantas karena tikus itu meresahkan petani. Kenapa meresahkan? Karena tikus yang populasinya terlalu banyak akan memakan padi. Hal ini akan merugikan petani tentunya. Akan mengakibatkan gagal panen. Nah, tikus itu menjadi makanan langsung bagi ular dan elang, sehingga ketiadaan tikus akan mempengaruhi menurunnya populasi elang dan juga ular. Sehingga jawaban yang tepat tadi adalah C. Bagaimana adik-adik sudah paham tentang materi ini? Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Adik-adik, ini adalah gambar, ya, sudah ada soal tertera bahwa bagian ginjal yang ditunjukkan oleh nomor 1 beserta fungsinya berturut-turut adalah titik. A. Glomerulus menyaring darah dan menghasilkan urin primer. B. Tubulus contortus proximal yaitu tempat sementara urin sekunder. C. Tubulus contortus distal menyerap kembali zat yang masih berguna dalam urin primer. Dan D. Tubulus collectivus yaitu saluran pembuangan urin keluar tubuh. Pada gambar ini jika diperbesar adalah bagian ginjal ini ditunjukkan oleh nomor 1. Bagian nomor 1 ini adalah bagian glomerulus. Yang lebih besarnya adalah seperti berikut. Adik-adik sudah menyimak bukan bahwa glomerulus ini dan juga kapsula Bowman ini akan menyusun badan Malpighi. Nah, nefron ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Urin ini akan dibuang keluar tubuh karena urin merupakan hasil sisa metabolisme. Sehingga gambar 1 adalah gambar glomerulus, yaitu menyaring darah dan menghasilkan urin primer. Ya, di soal tertera bahwa glomerulus menyaring darah dan menghasilkan urin primer. Ada di opsi A. Ya, betul sekali. Adik-adik yang sebelumnya sudah menjawab opsi A dan betul,
Kakak ucapkan selamat ya, karena tebakan adik-adik betul semua. Nah, kenapa adik-adik urin ini harus dibuang? Ibaratnya kita punya rumah. Rumah ini pasti ada sampah-sampah yang harus dibuang setiap harinya, bukan? Nah, sama seperti tubuh kita. Ketika sampah tidak dikeluarkan, maka tubuh kita akan menumpuk sampah. Dan jika sampah itu berbahaya bagi tubuh, maka akan mengganggu kesehatan kita. Nah, begitu juga sisa metabolisme. Pada urin, ini adalah hasil sisa metabolisme yang kemudian dikeluarkan. Jadi, kalian jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ginjal kalian dengan mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Nah, untuk soal selanjutnya, kita perhatikan di slide berikut ini. Kira-kira tabel apa ya adik-adik ya? Boleh kalian cermati. Ada bahan makanan, ada lugol, ada Fehling A, Fehling B, dan juga biuret. Nah, ini adalah tabel uji makanan. Nah, soalnya ini adalah berbunyi berikut ini. Bahan makanan yang mengandung amilum dan protein berturut-turut adalah, mari kita cermati, ada 4 bahan makanan. Ada bahan makanan A, bahan makanan B, bahan makanan C, dan bahan makanan D. Uji lugol ini adalah uji untuk menghasilkan hasil yang positif terhadap keberadaan amilum. Uji lugol atau kita bilang uji iot ya Dek ya. Uji iot itu bertujuan untuk membuktikan adanya amilum. Amilum itu adalah zat makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti nasi, kentang, umbi-umbian. Nah, itu adalah zat-zat makanan yang mengandung amilum. Hasil positifnya akan menunjukkan warna biru kehitaman. Jadi, ketika uji makanan, uji makanannya menunjukkan warna biru kehitaman, maka makanan itu mengandung amilum. Untuk yang kedua, uji Fehling A dan Fehling B. Fehling A dan Fehling B ini bertujuan menguji adanya glukosa pada zat makanan. Glukosa itu adalah zat gula. Jadi ketika kalian makanan mengandung gula, misalnya sirup, kopi, dan lain-lain sebagainya, pasti akan menunjukkan hasil yang positif terhadap uji Fehling A dan Fehling B. Untuk uji Fehling A dan Fehling B ini ditunjukkan hasil positifnya dengan warna orange atau warna kemerahan. Dan warna negatifnya adalah biru. Uji biuret bertujuan untuk membuktikan adanya protein dalam bahan makanan. Pasti kalian tahu kan makanan apa saja yang mengandung protein? Keseharian kalian pasti melengkapi gizi dengan protein. Walaupun tidak semuanya protein kita konsumsi dalam keseharian, tetapi untuk pemenuhan gizi yang baik kita harus ada protein dalam bahan makanan. Ada protein nabati, ada protein hewani. Nah, protein ini jika diuji dengan biuret akan menunjukkan warna ungu. Dan jika bahan makanan yang diuji itu tidak mengandung protein, maka akan menunjukkan warna kuning muda. Nah, kita sudah lihat untuk penjelasannya. Nah, kita beralih ke soal tadi. Tabel yang menunjukkan bahan makanan dan diuji dengan uji makanan itu mengandung amilum dan protein yang berturut-turut adalah, sehingga kita hanya perlu melihat uji untuk lugol atau iot dan juga uji protein yaitu dengan biuret. Sehingga kita lihat uji lugol yang menunjukkan warna biru kehitaman adalah A. Dan uji protein yang menunjukkan warna ungu adalah D, sehingga jawabannya adalah B. Bahan makanan yang mengandung amilum dan protein adalah A dan D. Soal selanjutnya, mekanisme peredaran darah besar adalah melalui titik-titik-titik. A. Bilik kiri, tubuh dan serambi kiri. B. Bilik kanan, tubuh serambi kanan. C. Bilik kiri, tubuh dan serambi kanan. D. Bilik kiri, tubuh dan bilik kanan. Nah, kita lihat bahwa peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang melalui tubuh. Jadi dari jantung dipompakan ke
seluruh tubuh. Nah, peredaran darah besar melalui bilik kiri, yaitu bagian yang kaya oksigen, ke seluruh tubuh dan akan kembali ke serambi kanan yang ditunjukkan oleh warna biru. Jadi ada gambar di situ adik-adik. Gambar merah adalah gambar yang menunjukkan bagian jantung yang kaya oksigen. Bagian biru yang menunjukkan bagian jantung yang kaya CO2. Sehingga jantung akan memompakan darah ke seluruh tubuh dari bagian bilik kiri ke seluruh tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dan akan kembali ke bagian serambi kanan. Sehingga kita lihat lagi di soal ya. Nah, soalnya mekanisme peredaran darah besar tadi kita lihat bahwa akan melalui, ya, jawabannya adalah C, bilik kiri, tubuh, dan serambi kanan. Tepat sekali adik-adik. Soal berikutnya, adik-adik masih semangat kan ya? Kita bahas beberapa soal, ini yang soal-soal yang kemungkinan prediksi untuk ujian kalian, atau ini adalah soal kompilasi dari jenjang SMP. Oke? Soal selanjutnya, soal ini adalah soal hormon. Hormon yang berfungsi mempengaruhi pertumbuhan organ kelamin dan perkembangan ciri kelamin sekunder pada wanita adalah A. FSH, B. LH, C. testosteron, D. estrogen. Kira-kira jawabannya? Ya, sebelum kita menjawab, kita tebak dulu. LH ini adalah hormon, kepanjangannya ya, luteinizing hormone. Luteinizing hormone ini berfungsi memicu ovulasi, sehingga yang memiliki LH adalah kaum-kaum Hawa, kaum-kaum wanita. Oke. Kemudian ada juga hormon FSH. FSH ini kepanjangan dari follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel atau sel telur di dalam ovarium. Lagi-lagi dia dimiliki oleh wanita. Kemudian hormon ketiga adalah hormon testosteron. Testosteron ini adalah hormon yang dimiliki oleh pria dan dia merangsang pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Sehingga jawaban yang tepat adalah estrogen. Nah, estrogen ini akan memicu perkembangan ciri kelamin sekunder pada wanita. Perkembangan ciri kelamin sekunder pada wanita ini bisa ditandai dengan suara yang melengking, adanya tumbuh rambut-rambut di daerah tertentu, ada juga pinggul yang membesar dan payudara yang membesar. Sehingga jawabannya adalah D. Nah, adik-adik, kita masuk di soal terakhir. Soal ini paling banyak keluar di ujian-ujian nasional maupun ujian sekolah. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar proses pengujian hasil fotosintesis. Pada percobaan pengujian hasil fotosintesis, proses nomor 3 bertujuan untuk A. Membuktikan adanya amilum, B. Membuat kontras pada daun, C. Melarutkan klorofil pada daun, dan D. Pengujian dengan Lugol. Kakak jelaskan sebentar ya tentang uji hasil fotosintesis. Kita tahu bahwa uji fotosintesis ini dengan menggunakan uji sah. Uji sah ini untuk membuktikan adanya amilum sebagai hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis itu ada amilum dan juga oksigen. Jika oksigen yang diujikan menggunakan uji Ingenhousz, tapi kali ini adalah uji sah. Uji sah ini menggunakan daun yang ditutup dan tidak disinari matahari, atau daun yang dibiarkan terbuka dan diuji apakah ada amilumnya atau tidak. Nah, pengujiannya, step-stepnya adalah daunnya direbus deh. Kita lihat gambar bahwa ada air panas, ada etanol, dan ada alkohol. Bahwasanya perebusan ini dimaksudkan untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun, sehingga klorofil yang telah larut seluruhnya
ini akan berwarna putih. Sehingga ketika ditetesi oleh Lugol, ini akan menunjukkan hasil yang dapat mudah dibaca. Nah, jika uji ini menunjukkan adanya amilum, maka Lugol akan bereaksi positif sehingga akan menghasilkan warna biru kehitaman. Namun jika hasilnya negatif akan menunjukkan warna apa, Dek? Warna kuning. Nah, sehingga bagian nomor 3 ini menunjukkan adanya perlakuan daun ini direbus dengan alkohol. Tujuannya adalah untuk melarutkan klorofil pada daun itu sendiri sebelum dites-tesi dengan larutan Lugol. Sehingga jawaban pada soal ini adalah C. Demikian adik-adik Smart Generation, penjelasan mengenai materi kompilasi yang ada di jenjang SMP. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di video pembelajaran Primagama selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Primagama dan nyalakan terus loncengnya untuk dapatkan update video terbaru kita. Oke? Kakak undur diri, salam Primagama. Primagama siap, Primagama smart dan terdepan dalam prestasi.